Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 132, terus diteror. 3 hari berlalu, dan Kiara saat ini sudah berada di kamarnya. Puluhan panggilan diberikan untuk menghubungi nomor telepon Jiro, namun belum kunjung mendapatkan respon, membuat Kiara merasakan perasaan kesal bercampur juga khawatir. Keduanya memang pernah lost kontak selama kurang lebih sebulanan, namun kondisinya berbeda karena saat ini Kiara tahu pasti jika Jiro masih seringkali memantau mansion Kiyoshi untuk sekedar melihatnya, walaupun itu tidak berhasil karena pagar mansion Kiyoshi yang sangat tinggi. Namun saat ini Jiro dan Kiara berseberangan antar negara, dan itulah yang membuat Kiara sangat mengkhawatirkan keadaan pria matang tersebut setelah puluhan kali panggilan belum juga diangkatnya. "Kamu kemana, Jiro?" lirih Kiara. Karena hari sudah semakin larut dan Jiro masih juga belum ada kabar, maka Kiara pun ketiduran dengan tangan yang masih menggenggam benda pipi tersebut, berharap akan ada kabar dari Jiro secepatnya. Namun sampai pagi tiba, Kiara terbangun dan melihat ponselnya ada pesan masuk dari Jiro. "Kamu kemana, Jiro? Kenapa tidak ada kabar sama sekali dari kemarin? Kamu baik-baikkah di sana?" gumam Kiara dengan wajah lesunya sembari menatap ke arah ponselnya. Sampai seharian Kiara bahkan tidak keluar dari kamarnya karena menunggu panggilan video dari Jiro untuk memastikan keadaan Jiro saat ini. Sebelumnya Kiara juga sempat keluar kamar untuk sarapan bersama dengan Tuan Kiyoshi sebelum berangkat ke kantor. Dan karena tidak mau melihat Tuan Kiyoshi mencurigainya saat ini, Kiara pun bangkit dan menuruti kemauan papanya. "Kau baik-baik saja, Nak?" tanya Tuan Kiyoshi. "Iya, Pak," jawab Kiara dengan tidak berselera untuk sarapan. Hanya sedikit sekali makanan yang masuk ke dalam mulutnya dengan beberapa teguk susu yang mengakhiri sarapannya bersama dengan papanya. "Jaga kesehatanmu, oke? Jika kau merasa tidak enak badan, maka langsung minta pelayan menghubungi papa karena papa pasti akan langsung pulang," ucap Tuan Kiyoshi sembari mengusap pucuk kepala putrinya sebelum pergi ke kantor. Tuan Kiyoshi pun beranjak dari tempatnya untuk keluar pergi ke kantornya. Sementara itu terlihat Kiara yang masih berada di ruang makan tiba-tiba merasakan ponsel yang ada di saku bajunya bergetar, dan dengan segera Kiara pun langsung meraih dan melihatnya. "Jiro," lirihnya. Kiara langsung bangkit dan berlari menuju ke kamarnya sembari mengangkat telepon dari Jiro yang ternyata itu hanya panggilan suara saja, bukan panggilan video. Namun begitu, Kiara sudah cukup senang menerimanya. "Kemana saja dari kemarin? Kenapa pesanku, teleponku tidak diangkat? Kau tahu, aku bakal seperti orang bodoh menunggu teleponmu dari kemarin pagi hingga malam. Dan kau baru menelponku pagi ini," omel Kiara. "Kau pasti terlihat sangat menggemaskan ketika mengomeliku saat ini. Aku jadi tidak sabar untuk segera melihat wajah menggemaskanmu, Kiara," ucap Jiro yang bukannya menjawab pertanyaan Kiara, namun malah berusaha merayunya. "Kau jahat, Jiro," sahut Kiara. No, baby. Jangan pernah mengataiku jahat karena aku sangat mencintaimu," ucap Jiro. "Lalu kenapa dari kemarin pagi kau tidak ada kabar sama sekali?" tanya Kiara kemudian. "Ada hal penting yang tidak bisa aku tinggalkan dan tidak bisa aku beritahu padamu, Kiara. Tapi yang pasti aku di sini baik-baik saja dan berusaha pulang secepatnya sebelum waktu yang aku janjikan kepadamu," jawab Jiro. "Aku ingin kita liburan ketika kau pulang nanti," ucap Kiara. "Iya, baby.
Aku akan mengajakmu liburan ketika aku sudah pulang, jawab Jiro dengan sabar menghadapi kekesalan Kiara. Sebulan, aku mau kita berlibur selama 1 bulan full, lanjut Kiara lagi. Kau merindukan malam panjang bersamaku, baby, goda Jiro kemudian. Jangan terlalu percaya diri, sahut Kiara. Di saat Kiara masih merasa kesal dengan Jiro, di waktu yang sama di kantor, tepatnya di ruang kerja Sania kembali diteror oleh kehadiran Axel yang datang dengan membawakan banyak hal seperti bunga, coklat, dan hal lain yang berbau romantis. Bahkan hari ini, Axel sampai mendekor ruangan kerja Sania dengan banyak sekali bunga-bunga mawar dan juga tulip sebelum gadis itu sampai ke kantor. Surprise! Teriak Axel. Kau? Bagaimana bisa masuk ke ruang kerjaku tanpa izin? Lalu, apa-apaan ini? Kenapa dengan ruanganku? Ucap Sania yang hanya bisa shock melihat buket bunga yang tertata rapi di dalam ruangannya. Kejutan untuk wanita secantik kamu, Sania Giorgi. Dan mungkin kau lupa jika aku adalah putra dari Kiyoshi. Jadi sangat mudah bagiku untuk melakukan hal seperti ini. Ucap Axel yang membuat Sania malah merasa sangat pusing sehingga memijit pelipisnya. Bagaimana tidak? Di saat dirinya sudah bisa berhasil move on dari mencintai kakaknya sendiri, kini datang Max yang berhasil mengambil hal berharganya. Dan saat ini muncul Axel yang umurnya jauh di bawahnya, bertindak romantis seperti orang dewasa. Kau masih sangat kecil, Axel. Kau harusnya belajar yang rajin dulu, oke? Ucap Sania. Umur boleh lebih muda darimu, Sania, tapi percayalah, aku pun punya perasaan yang sama seperti orang dewasa. Ucap Axel yang semakin membuat Sania pusing. Axel, pulanglah. Oke, kau pulanglah dan kita akan bertemu di luar jam kerjaku. Karena di sini aku butuh fokus untuk menyelesaikan pekerjaanku. Ucap Sania.